Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang! Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri, ya kan? Kemudian kita juga akan bahas ya, ini kalau kita lihat gold itu wow, luar biasa sekali dan dia sudah berada di area current resistance daily-nya dia ya. Nanti kita juga sedikit intip untuk DXY ya kita bahas. Kemudian sebelum kita lanjut untuk pembahasan chart ini lebih lanjut ya, ada bagusnya kita nanti juga bahas mengenai OI data dan juga untuk news hari ini gitu teman-teman. Jadi untuk news hari ini itu di hari Kamis ya. Nah ini Kamis itu ada news mingguan ya, ini jobless claim sama Fed manufacturing ya di sini. Nah kemudian kalau kita lihat dari hasilnya untuk yang Fed untuk yang news kemarin ya, itu memang overall kurang bagus untuk si DXY sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari hasil data CPI ya, itu lebih rendah dari sebelumnya ya, artinya inflasi ada sedikit mengalami penurunan. Kemudian untuk core CPI juga ada sedikit pelemahan ya kan, dan juga untuk core retail sales juga ada sedikit pelemahan gitu. Bukan sedikit sih, kalau core retail sales itu mengalami pelemahan yang sangat signifikan gitu. Bahkan dari retail salesnya ini kalau kita lihat nih 0,6 ke 0,0 gitu, yang menunjukkan bahwa ada terjadi penurunan ya penjualan di Amerika itu sendiri. Berarti bisa dikatakan indikator ekonomi Amerika itu sendiri itu lagi agak sedikit loyo atau agak sedikit lesu gitu teman-teman. Makanya kalau kita lihat ya, hasil dari news ini membuat si DXY ini turun, sehingga dimana yang pertama gold naik ya, kemudian GBP USD itu ikut naik juga, dan Euro USD ikut naik ya. Begitu semua major pair ya teman-teman ya. Major pair yang belakangnya USD pasti naik, dan yang depannya USD itu pasti turun teman-teman. Oke, nah untuk hari ini ya itu ada jobless ya, jobless claim ini saja, initial jobless claim ini news mingguan. Nah ini kalau kita lihat juga sedikit perbaikan ya dari 231 ke 219 ya. Ini nanti berdampaknya positif untuk si dolar. Kemudian di jam 19.30 juga atau di jam yang sama ini ada Fed Manufacturing Index. Ya ini memang agak minus ya, dimana ini terlihat dari 15,5 ke 7,7 teman-teman. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini hasil dari forecastnya itu adalah mix untuk si DXY itu sendiri. Ya seperti yang kita lihat juga untuk pagi hari ini ya, gold juga sudah cukup volatil ya, dimana pergerakannya itu kalau kita pantau di sini nih. Nah kita lihat ya. Nah ini untuk gold sendiri yaitu apa ya, bisa dikatakan pergerakannya sudah 100 pip teman-teman gitu. Jadi ini udah 100 pip ya kalau kita lihat nih. Dari harga tertingginya ya untuk pagi hari ini tuh di 2397 ya kan. Kemudian terendahnya dia ada di 2386. Nah ini dia langsung naik lagi ya, dari 2386 langsung reject ke 2190 gitu. Nah ini juga sama kan kalau kita lihat nih. Nah pergerakannya cukup volatil memang untuk saat ini ya, kondisi market masih belum kondusif untuk kita semua ya. Jadi saran saya sih lebih baik agak berhati-hati dulu ya, atau mungkin kalian boleh trade pair lain ya, seperti mungkin ya GBP USD, Euro USD, atau pair minor lainnya yang lebih kondusif gitu teman-teman. Ya, ini hanya saran aja. Kalau misalnya kalian yakin untuk gold ini ya kan, dan oh ya saya yakin nih dengan setup saya untuk gold ini sendiri ya, nggak masalah, kalian boleh terjun di gold ini gitu ya. Cuma memang harus agak diperketat aja money manajemennya gitu teman-teman sampai hari Jumat nanti. Oke lanjut lagi. Nah sekarang kita mulai dari OI data. Kalau dari OI data ini sendiri ya memang 2400 ini masih menjadi primadona ya. Ini bukan yang terbaru ya, ini yang tanggal 14 Mei ya, atau ya bisa dikatakan ini yang hari Selasa ya, karena untuk yang hari Rabunya belum terbit. Hari Rabu nanti terbitnya itu di jam 12 siang gitu. Nanti akan saya update lagi di channel Telegram ya, Instagram, dan juga TikTok gitu.
Nah, ini 2400 ya, masih jadi primadona. Kemudian di bawah 2400 kita bisa lihat ada di level harga 2385 ya. 2385 di sini, kemudian di 2375 dan 2300 berapa ini, 50 teman-teman ya. Di sini di atas 2400 itu ada 2425 sama 420 gitu ya di sini ya. Jadi kalau break dari 2400 targetnya adalah ke sini. Di bawah 2400 targetnya ini 1 2 3 gitu teman-teman. Yaitu kalau dari OI data. Ya nanti kita coba lihat lagi untuk update yang tanggal 15 Mei ya. Itu bagaimana, soalnya ini masih yang tanggal 14 Mei. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat untuk yang bagian technical analysisnya. Nah, ini technical analysis ya, mungkin kita enaknya bahas dari segi DXY dulu ya. Kalau dari DXY sendiri, ya dia sudah mencapai area support ya. Ya kalau kita lihat nih di daily ya kan. Daily ini kan kalau kita bilang kemarin itu kan dia lagi dalam posisi uptrend ya. Posisinya masih naik gitu. Nah, ini dia sudah berada di area support uptrendnya dia ya untuk si DXY itu sendiri. Dan kalau kita pantau lagi nih untuk si DXY ini, dia ada terjadi sedikit rejection ya di level harga supportnya dia itu di 104.14 ya sampai 103.99 ya. Sini ada rejection yang menunjukkan bahwa dia respect ke area supportnya gitu. Ya memang kalau kita lihat di sini dia dibuka gap down ya, gap downnya itu kurang lebih dari level harga 104.28 ya sampai 104.20, jadi kurang lebih 8 pip gap downnya gitu teman-teman. Ini ada potensi di close ya, ini juga dia baru reject dari area supportnya di ini. Jadi untuk si DXY sendiri note ya, dia untuk hari ini adalah ketika kan udah kayak cerita ya. Jadi selama dia bertahan ya, bisa bertahan dan mampu bertahan di atas level support ini ya, nih di 104.14 sama 103.99 itu dia masih ada potensi untuk rebound ya dari level harga ini. Targetnya nanti yang pertama di 104.49 sampai 104.69 ya, target pertama. Kemudian target kedua itu bisa ke 104.84 sampai 104.96 gitu teman-teman. Ya, jadi ada dua target yang memang menjadi area target rebound ya terdekat untuk si DXY. Kemudian kalau dia break dari 104 maka ya kita bisa lihat lagi atau bahasa itu kayak welcome back ke level harga ya untuk si DXY terdekatnya ya. Itu ada di level 103.47 sampai 103.32 gitu. Jadi area level ini adalah breakout ya, target terdekat si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Yang artinya nanti ya gold potensi untuk break 2400 itu sangat besar kemungkinannya ya selama DXY breakout dari area support ini. Dan nanti juga untuk GBP USD sama Euro USD bisa lanjut naik lagi gitu ya. Let's see nanti bagaimana. Nah, ini gold itu sudah di 2390 lagi gitu. Jadi kalau kita lihat ya seperti yang saya update nih di channel Telegram ya. Jadi channel Telegram ini ya dia berada di weekly resistance 2396 dan untuk saat ini 2400 sampai 24202 itu menjadi level resistance psikologi, levelnya dia yang cukup kuat gitu. Nah, ini ada di level ini ya gitu. Nah, cuma permasalahannya adalah ya hingga pagi ini ya dia belum ada rejection yang cukup signifikan ya yang menunjukkan bahwa oh iya ini saya mau turun gitu. Belum ada ya. Jadi memang overall still bullish untuk gold ini sendiri dan belum ada rejection yang signifikan. Paling kalau kita mau sell yaitu kita bisa pantau sedikit di 2398, 2402 ya di area sini. Tapi ingat, perlu dijadikan catatan kalau kita sell itu kita melawan tren teman-teman, karena overall untuk trennya gold ini sendiri itu masih naik dan targetnya itu di 2400-an gitu.
paling sell itu hanya bisa scalping ya, nggak bisa yang di hold. Jangan, jadi kayak jangan berharap kita bisa hold ya. Misal kita entry sell nih di sini ya kan, terus kita langsung ngebayangin nih, kita langsung berangan-angan, oh ya ada sell sini bisa target TP di sini nih ya di 2308. Wah, jangan dulu gitu, karena nantinya kita bakalan kecewa kalau kita berharap sama market gitu teman-teman ya. Ini kan kurang lebih kan 900 pip ya, 900 pip kan luar biasa sekali gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu kan, hampir 1000 pip ya. Tapi kan ya namanya juga market ya, sometimes itu bisa di luar prediksi ya kan, atau di luar analisa, dan sometimes juga bisa sesuai dengan analisa kita gitu. Jadi memang intinya kita pakai SOP trading lah gitu ya. Kalau misalkan udah kayak 20 pip ya, kalau saya ya 20 pip atau misalkan 15 pip ya lebih baik diamankan dulu ya, close sebagian lalu diamankan dengan SF plus. Jadi kalau dia mau turun ya itu silakan dia turun ke TP kita selanjutnya ya kan, TP2 TP3. Nanti kalau misalkan kita dapat jackpot ya puji Tuhan gitu, berarti kan rezeki kita lebih gitu kan, dikasih dari market itu sendiri gitu kan. Intinya kita harus mengamankan dulu entry kita sebelum kita berharap untuk dia turun sesuai dengan keinginan kita gitu, 1000 pip misalkan gitu ya, gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini memang kalau mau sell bukan berarti nggak bisa, tapi itu melawan tren gitu. Jadi prefer untuk saat ini ya di atas 23. Mungkin ya di sini saya mau buat zona yang agak dekat sini ya. Nah, saya mau buat sini, saya mau revisi sedikit zonanya. Nah, jadi untuk di atas zona 90-an ya, 90-an di sini itu much better kita looking for apa ya, kalau ada konfirmasi ya. Kalau untuk saat ini sih masih belum yang konfirmasi kuatnya belum kayak looking for buy dulu sih kalau saya lihat ya di atas berapa ini ya, 83 90. Oke, berarti kita bisa masukin untuk zona ini itu kurang lebih sini ya. Oke, ini satu, kemudian nanti di area 80 ya, 80 78. Nah, oke sebentar. Oke, jadi 80 ke 77 ini juga jadi buy zone ya di sini. Tapi perlu kalian ketahui ya, ini kalau dia turun ya seperti biasa yang seperti yang kita lihat, itu dia pasti penurunnya sangat ekstrim gitu ya, dia rejectnya tuh kuat. Jadi ini bisa dikatakan high volatile zone gitu ya di sini. Nah ini nih, ini high volatile zone gitu. Jadi mulai dari 2360 ke atas ya, 2360 ke atas sampai 2420 ya. Memang pergerakan candlesticknya jarang ada yang kecil gitu, banyak kan tuh yang besar-besar kalau kita lihat di sini. Karena memang volatility-nya di zona ini itu masih cukup kuat teman-teman. Dan memang much better kalau kita mau sell untuk saat ini ya yang tadi saya bilang 2398 atau 2402 gitu. Tapi itu juga masih butuh konfirmasi gitu kan. Ya intinya untuk kita entry kita butuh konfirmasi double lah gitu. Dan kalau kita lihat juga, ini. Nah, ini kalau kita lihat juga nih untuk daily-nya, kalau misalkan hari ini daily-nya itu bisa close di atas 2390 ya. Di atas 290 ini kan terakhir nih ya, zona daily di sini bisa close di atas 2390, maka ada harapan dia untuk naik ke 2420 kembali sampai 2425 gitu di sini teman-teman ya gitu. Jadi memang 2390 ini ya sampai 2396 lah di sini ya, 2396. Nah di sini nih, ini kan current resistance dia juga nih di weekly ya kan, cuma nggak kelihatan kalau di sini gitu. Itu dia masih potensinya itu untuk pullback itu masih ada gitu ya, potensi pullback itu masih ada. Tapi kalau dia udah bisa close di atas 2390 ya, maka ya udah
bisa jadi 2400 ya, 2400 sampai 2420 bisa dicapai di minggu ini atau di hari Jumat nanti gitu. Oke, jadi untuk hari ini buy zone kita yang pertama itu ya, ini main level ya, untuk saat ini masih jadi main level. Ini buy zone 1 ya, ini buy zone 1 nih 2380, buy zone 2, buy zone 3 gitu. Nah ini high risk ya, ini very high risk kalau ini gitu. Ini high risk zone ya, kalau mau untuk lebih aman ya cari posisinya itu bisa di sini. Ini kan by psikologi level nih ya. Nah kalau mau lebih prefer sih di sini ya. Nah di sini ini ada tahanannya nih. Gitu. Jadi ini high risk ya. High risk ya, terus ini zona 1, zona 2, zona 3 gitu. Ini main level, ini selling point 1, selling point kedua di 2409, terus sama selling point kita di 2420 gitu teman-teman. Ya di sini. Ya jadi ada main level ya, ini main levelnya dia. Main level intraday, high risk zone. Nah ini buy zone 1, buy zone 2, buy zone 3. Kemudian ada lagi nih selling point, ini psikologi level ya, ini psikologi level resisten. Kemudian ini apa ini tadi ya, OI data target kayak di sini. Berarti ini minor ya, ini minor resisten di sini. Oke, jadi memang untuk saat ini sih kita lebih baik wait and see dulu ya, sampai memang market itu benar-benar clear kasih kita direction ya untuk entry. Memang overall secara direction masih naik gitu ya, cuma kan untuk entry point itu kita belum jelas dia mau kemana. Bisa aja ini ada konfirmasi nih, memang ini udah confirm dia naik ya. Di sini ada bullish engulfing, ada tandanya. Jadi saya dia melenceng turun ya ke level harga saat ini di 2370-an atau 2380-an gitu kan. Baru dia bisa naik kembali nih gitu. Ya let's see nanti bagaimana. Pokoknya double konfirmasi aja. Bisa itu dari candlestick pattern ya. Begitu udah masukin zone, kemudian ditambah lagi dengan indikator kalian atau dengan bantuan volume itu juga bisa gitu teman-teman ya. Intinya kalau saya personal biasa pakai volume ya, tapi kalau misalnya kalian di luar volume ya bisa pakai indikator lain seperti stochastic, RSI ya kan, atau banyak lainnya lagi ya, indikator-indikator yang mungkin kalian lebih paham gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian hari ini. Ya ini adalah zona-zona yang perlu kita pantau untuk hari ini, dan memang ada beberapa level breakout yang perlu kita pantau juga ya. Jadi stay safe untuk semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.